Mitra bisnis, saya undang kembali ya untuk memberikan komentar dalam Businessman Opinion. Selamat siang, Kak Dipsi, Kak Pandi Kak Bondan yang masih di live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Terima kasih sudah tap-tap layarnya dan juga sharekan live TikTok ini kepada teman dan kerabat Anda ya. Line telepon yang bisa Anda hubungi di 021 50 918877, WhatsApp call di 0816 924 masih mengenai Kementerian Pertahanan yang menjadi kementerian dengan usulan anggaran terbesar. Kota menulis, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan usulan anggaran terbesar dalam pembahasan APBN 2027. Kemhan mengusulkan tambahan anggaran 195 triliun, di luar pagu indikatif 139 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Komisi 1 DPR RI mencapai 334 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan tambahan anggaran itu diperlukan untuk mendukung kesiapan operasional, modernisasi alat utama sistem persenjataan, pembangunan kekuatan pertahanan, serta pelaksanaan berbagai program prioritas Kemhan. Nah, bagaimana komentar Anda? Di 021 50 918877, WhatsApp call di 0816 924 atau bisa juga melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Saya ini bukannya ahli. Sekarang kita tujuannya apa? Segitu gede enggak? Mau perang sama siapa, Mer? Mana ada orang mau nyerang kita, Mer? Pertama, mau perang sama siapa? Singapura, mana bisa. Mau perang sama Vietnam, mana bisa, Mer. Mau perang Malaysia, kita dulu zaman Orde Lama kita kalah, Mer. Gue kasih tahu. Nah, mau perang tim-tim ya kita kalah, bener nggak? Iya. Mau perang Papua New Guinea mana bisa. Mending itu duit deh. Kita rakyat tuh hidup makin susah PHK, Mer. Kamu lihat deh, di samping rel kereta tuh banyak pengemis gandangan, perbaiki jalannya, bikin rumah susun, ya, Mer. Iya. Kita di Groko, gode-gode pada mampet semua, beresin. Beres-beres. Iya. Lu beli senjata mau perang sama siapa? Tanya Syafri Samsudin. Mending aku jadi itu deh, menahan deh. Mungkin masih nggak ada mau nyerang kali. Atau Ahok, bener nggak? Kalau aku jadi presiden kan, kalau ada mau nyerang, gue telepon si Jinping, suruh bantu. Udah, nggak usah perang-perang gitu. Orang DPR, coba suruh bikin apa undang-undang penyitaan aset sampai sekarang nggak tahu kemana ujung buntu deh, benar nggak? Kok ini komisi berapa, Mer? Kenapa? Si asetnya komisi berapa? Maksudnya? Kan ada kan DPR kan ada komisi. Komisi 1. Ini persetujuannya Komisi 1. Iya deh, komisi kan kalau kita dagang komisi kan dapat itu kan cuannya dapat komisi kan? Iya. Iya komisi. Beda lagi, takut Nelson. Komisi lain lagi tuh. Ya sama komisi kan dapat duit, dapat betul. Persen itu persen. Persen sama. Iya. Kalau ada kang tahu punya, ada cuan punya. Saya kalau lari kuda kalah kali lebih cepat dia. Iya. Udah jangan beli senjata itu dirapin, sungai-sungai di Jakarta, Ciliwung, Cisadane, kamu deh di belakang istana, kok ada pada mampet dong. Iya. Di Gogo, rakyat masih hidup di samping kereta, dia gitu. Siapa mau perang sama kita? Nggak ada mau perang, Mer, sekarang. Senjatanya ya, Mer. Justru yang senjata tuh rakyat kita, Mer. Rakyat kita sehat semua, tidak salah makan MPG itu semua sehat, nggak ada orang menyerang kita, Mer. Siapa sih mau nyerang negara kita? Ya nggak? Rakyat kita lebih galak. Lampu merah nyebrang laut arah, bener nggak? Iya. Koruptor di mana-mana berjibun. Orang tuh nggak mau ngurusin negara ini. Negara ini maunya kita mereka kerjasama tambang, ya Mer, itu. Janganlah bongbong duit kesian, ya nggak, Mer? Itu aja. Yang besok Sudi duit itu buat rakyat kita lah masih banyak hidup penghasilan di mana-mana, Mer. Iya. Pak Oga beresin, Pak Oga tuh semua, Mer, Indonesia ya jangan mikirin pernah bukan kenapa-napa, kan udah ada penelitiannya tuh, katakanlah dia budgetnya sampai triliunan sampai triliunan di peralatannya canggih-canggih. Kalau dalam perang bukan hanya masalah kecanggihan alat ya, ada pesawat, ada tank, ada yang lain-lain, alutsista segala macam, tapi durasinya. Nah ini dari yang
yang pada pinter-pinter kan jenderal-jenderal udah bilang daya tahan Indonesia itu cuma 3 hari doang. Ya, sisanya ada uang. Kayak gitu loh, udah gak ada pelor. Ya percuma, ya kan. Sekarang mau ngajakin perang siapa? Singapura. Singapura aja konsultan militernya adalah Israel. Ya, mereka sudah beli Iron Dome, udah gak takut sama Indonesia. Ya, mau nyerangnya sama Australia di backup sama Inggris. Malaysia di backup sama Inggris. Jadi percuma lah. Menurut saya, itu Indonesia yang paling penting adalah sudah membuang ya sahabat-sahabat toksik yang selama ini membuat Indonesia tuh tambah terpuruk. Kayak gitu, IQ-nya tambah rendah. Itu dibuat bersahabatlah pada negara-negara yang pintar, ya. Ngurusin dirinya sendiri, ngurusin rakyatnya sendiri. Seperti contoh Singapura, ya, Thailand, Jepang, Korea itu ditemenin seaklap-aklapnya supaya ketularan jadi macan Asia, gitu loh. Iya kan? Ya jangan berteman sama Hamas, Iran, sama Taliban, ya, teroris itu ditemenin Yusuf Kala tuh, ya kan yang lain-lain kan goblok kayak gitu kasarnya kata, ya mantan wapres tapi nggak pinter kayak gitu, itu kan menjerumuskan. Wah, kalau kali ini saya akan memuji negara kita, saya nggak akan nggak akan mengejek atau menjolimi ya, saya akan memuji negara kita. Oke. Ini sekarang saya jujur. Di mana negara kita negara kepulauan paling luas politiknya di dunia. Bayangkan nggak ada lain Indonesia koloni ribuan lebih nggak ada. Bahkan di Timur Tengah aja yang katanya padang gurun, Pak, itu nggak seluas Indonesia loh, Mbak. Cuman hanya nggak tahu, tapi pengetahuan sejarah kita nggak luas, Pak. Iya. Gitu ya. Sebenarnya musuh negara kita ini bukan negara lain, Mbak. Tapi musuh negara kita para pejabatnya sendiri, Mbak. Karena dengan kebodohan mereka, akhirnya negara kita jadi berantakan kayak gini, ya. Maksudnya berantakan itu bukan artinya miskin atau enggak, tapi tata kelolanya itu masih jauh di harapan rakyat kita, apalagi dengan umur yang sudah kakek-kakek, kan 80 tahun itu udah kakek, Mas. Kalau ibarat manusia tuh jelas sudah pakai, ya kalau nggak kursi roda, kalau tongkat lah. Tapi negara kita ini enggak, malah masih harus dituntun oleh negara lain, lebih maju kan, jadi malu kita. Iya. Sementara negara lain usia 81 itu sudah bisa mandiri, sudah bisa mensejahterakan rakyat, tapi negara kita ini malah masih, ya itu masih berhutang kanan kiri, korupsinya masih banyak, apalagi ditambah dengan pejabat-pejabat yang kayaknya korupsi itu udah menjadi kalau bagian hidup enggak, tapi udah menjadi perintah, Pak. Iya. Perintah pimpinan tersebar ke pimpinannya. Nggak bayangin nih, Pak. Kayak di kemarin tuh, dia kan udah ditangkap sejak 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Sudah ada barang buktinya, sudah dinyatakan bersalah, itu sampai sekarang masih di luar, Pak. Sudah ditahan, ya cukup. Soalnya dengar-dengar baru hari ini mau diperiksakan di Bangsun, Pak. Iya. Tindakan hukumnya masih lemah. Nah, kembali kepada senjata juga dengan dana yang ratusan triliun tersebut, apa yang mau dilakukan gitu? Apakah perlu senjata fisik lagi? Sekarang itu sudah jauh lebih senjata fisik masih ada ya. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara tetangga, mereka itu sudah mengembangkan senjata yang tidak kelihatan, Pak. Bukan berarti senjata hantu atau senjata santet, bukan ya, beda ya. Iya. Maksudnya senjata hantu mereka sudah tidak ciptakan sistem kendali jarak jauh. Jadi misalnya perang sama Malaysia, itu udah nggak pakai semboyan ganyang Malaysia seperti tahun 60-an, itu udah nggak berlaku lagi. Kita tinggal perintahin aja orang yang paling pintar pencet tombol, bisa negara kan. Kalau kita ganyang Malaysia kan berarti kan sementara harus turun langsung ke lapangan, harus disembuh secara fisiknya, nggak perlu pakai fisik, Mak. Cukup beli rudal kendali jarak jauh dan dengan daya ledak yang mematikan, itu kan bisa. Jadi kalau kita beli tank, apalagi itu truk atau mobil-mobil patroli kayak komodo itu kadang banyak buatan pindad. Saya rasa sih itu bukan untuk kebutuhan persenjataan, tapi untuk kebutuhan agraria sebenarnya. Jadi untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil dan mungkin susah untuk dikembangkan, barulah pakai senjata itu. Kalau untuk persenjataan sih ya rasa ya
Mau sampai hari ini cuma ya saya kan kadang-kadang sering buka tuh website yang apa namanya yang di batu senjata di luar negeri itu sampai hari ini Mbak itu yang masih dengan kendali atas senjata itu Israel Mbak ternyata Mbak, bukan Iran, bukan Rusia. Karena dari zaman dulu Israel tuh dalam tanda kutip hobinya tuh perang. Jadi dia tuh perang tuh udah makanan mereka sehari-hari. Jadi dia mengembangkan teknologi yang jauh lebih di atas orang-orang pada umumnya. Jadi kalau mau berkiblat atau mau bersenjata sih ya lebih baik sih saya sarankan ke arah Israel sana yang udah pasti bukan besi bekas gitu Mbak. Kalau nggak salah katanya kita beli besi bekas kapal atau pesawat ya yang sampai bahkan orang lain dari negara lain pun dikasih pada nggak mau. Akhirnya malah dibeli oleh negara kita kan kita langsung Mbak. Sementara orang di gratis kamu karena tuh barang sudah jadi longsor, ternyata sama negara kita malah dibeli. Ini juga belinya saya nggak tahu beli bener atau beli di atas kertas ya. Jangan dulu masuk kantong pejabat lagi. Terus yang kayak apa namanya senjata yang udah terlanjur masuk di negeri kita itu juga sampai hari ini kan kalau nggak salah saya pernah baca di apa namanya di apa tuh mengenai militer bahwa sebagian besar tuh mereka sorry bukan mereka tapi alat-alat tersebut tuh kurang terurus dalam artian kurang terurus yang nggak tahu apakah nggak pernah diservis atau mungkin nggak pernah perang kali Mbak ya, jadi betul-betul masukin gudang udah nggak pernah dicek lagi atau pas mau dipakai ada yang terseret lah, ada yang apa namanya pelurunya udah bengkok lah atau udah melempem lah tidak pernah diperhatikannya, sedangkan anggaran untuk yang namanya perawatan tetap ada. Ini juga perlu diperhatikan oleh Pak Sapri Samsudin ini. Apakah benar itu anggaran tersebut dipergunakan oleh yang berkepentingan atau cuma di atas kertas doang, kita kan nggak tahu. Apalagi ditambah dengan sekarang yang anggaran bisa nambah ratusan triliun. Wah, yang buat bikin ini Mbak, buat bikin apa namanya lahan baru, buat bikin pertanian baru, atau malah kalau bisa itu IKN diselesaikan lah biar ganti Jakarta nggak macet banget. Sebenarnya kalau jadi itu yang paling penting itu punya visi dan misi ya. Iya, saya lihat ini presiden nggak punya visi dan misi, dia cuma apa masih terbawa oleh euforia masa ke bawah masa waktu dia muda, yaitu di kemiliteran. Sekarang itu udah bukan zamannya seperti itu lagi sekarang di mana-mana orang lagi ngejar gimana cara meningkatkan teknologi, meningkatkan pendapatan, surplus perdagangan, menaikkan pendapatan per kapita negara, untuk negara maju. Nah ini Presiden Kemo ini masih bernostalgia dengan masa-masa kecil dia waktu jadi Rambo, gitu loh Mbak. Jadi kita rakyat mumet, gitu loh. Contoh Australia lah. Australia itu kurang gede gimana negara, tapi dia presidennya punya visi dan misi yang jelas. Saya ini mau menjadi negara pertanian dan peternakan. Itu udah jelas. Kita lihat sapi, ini kita impor dari Australia. Buah-buahan itu udah nomor 1 dia. Komoditas pangan juga sama. Nah, itu udah jelas. Contoh juga kayak Malaysia. Ya itu udah jelas juga membangun perekonomian, industrialisasinya dia menuju ke situ. Nah, contoh juga Thailand. Thailand kan pariwisata. Nah, dia udah jelas negaranya dibangun ke arah situ. Kalau yang lain-lain kan mungkin ya kayak industri itu ya penambah mereka, gitu loh, penambah varian dari pendapatan daerah mereka, gitu. Contoh juga Vietnam yang baru-baru ini mereka tujuan negara jelas mau menjadi negara manufaktur. Itu dengan apa? Dengan mempermudah para investor-investor untuk buka pabrik, menanam modal, mempermudah. Jadi jelas gitu bangun negara. Ini kita dibangun negara yang tidak jelas gitu. Menurut saya itu Indonesia itu cocoknya itu jadi negara pariwisata. Kita nggak perlu lah militer. Sebenarnya Indonesia bisa lebih hebat banyak, Mbak. Kita ini misalkan mau menjaga keamanan, kita nggak perlu untuk tiap tahun perlu TNI, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, nggak perlu. Sekarang di mana sih yang negara-negara paling canggih militernya? Israel, oke, daratnya Israel lah, udaranya Amerika. Kita outsourcing aja keamanan di dalam negeri kita kepada mereka. Misalkan untuk yang darat, kita outsourcing aja. Oh, kamu jaga keamanan negara saya nih di batas-batas. Kita tempatkan ke pos-pos batas angkatan darat kita sewa mereka. Kayak itulah, kayak apa sih Mbak? Kayak waktu dia itu kayaknya luar negeri itu apa namanya?
Nah seperti itulah. Jadi kalau misalkan itu kita mau menghemat itu angkatan daratnya itu kita hire aja dari negara-negara yang udah canggih teknologinya. Jadi dengan begitu kan ada ke terorisme kita ada bisa nyalain mereka gitu. Kalau misalkan ada kejadian apa, bom, ada sabotase apa, kita ujungnya apa? Saling lempar-lempar kesalahan di dalam departemen pertahanan, polisian, nanti kejaksaan, TNI, angkatan udara, laut, macam-macam lah. Gitu. Jadi menurut saya presiden itu salah kaprah. Menurut saya yang paling diutamakan itu anggarannya itu adalah untuk infrastruktur, oke, pendidikan, oke, untuk mengembangkan sumber-sumber daya itu pendidikannya termasuk yaitu adalah melatih guru, gitu. Kita banyak lulusan diaspora yang sekarang luar negeri itu tapi mengabdinya di luar negeri gitu loh. Itu bisa kita tarik, Mbak. Kita tarik dengan gaji yang setara waktu mereka kerja di luar negeri, tapi kita jadikan mereka pendidik di Indonesia, mereka mau nggak? Mau, aku jamin mau, gitu loh. Sekarang yang direkrut apa? Cuman kedekatan koneksi, kedekatan kepala dinasnya cuman kedekatannya, lu berani ketok ke gue berapa nanti kalau gue udah angkat gitu. Cuman begitu, Mbak. Jadi kualitas kita ya rendah. Makanya saya harapkan itu sebenarnya waktu jadi Jokowi jadi presiden udah bagus, infrastruktur udah dibangun masif banget itu. Sampai pembukaan kereta api untuk daerah Sumatera sampai Kalimantan juga udah mulai ada ya keretanya ya. Nah, cuman itu harusnya ada yang melanjutkan gitu. Tapi yang melanjutkan ini malah presiden Rambo gitu. Jadinya kita ini rakyat fungsi keliling, anggaran pajak kita dihabiskan untuk sesuatu yang tidak penting. Kita ini udah di ASEAN itu kita negara paling besar loh, Mbak. Penduduknya keempat terbesar di dunia. Kira-kira siapa yang mau invasi Indonesia coba? Rugi invasi Indonesia, Pak, penganggurannya banyak. Gitu loh. Kalau misalkan Indonesia yang mungkin ini masih, ini rakyatnya bagus-bagus nih, sumber daya alamnya oke, pejabat-pejabatnya oke, itu pasti penting. Ini diinvasi jadi beban ngapain? Sekarang tuh ibaratnya kalau kita punya rumah nih, Pak, sekarang nih dengan biaya yang super tinggi, sekarang makin tinggi ya tenaga tukang makin tinggi, material makin mahal, ya kan Pak ya, Pak ngerasain juga lah. Saya aja nih, Mbak, rumah yang dulu lebar 13 lebar 30 ya. Sekarang saya pindah ke rumah yang lebih kecil, Pak. Tujuannya untuk menghemat. Iya. Gitu. Harusnya pemerintah pun berpikirnya seperti gitu loh. Gimana yang anggaran proses yang tidak perlu itu tidak perlu gitu, tidak perlu dibesarkan. Tapi banyak sekali saya lihat anggaran-anggaran yang dipakai itu 3 besar apa, Mbak? TNI, pertahanan, kepolisian, ketiga baru pendidikan. Nah, itu buat bagi gitu loh. Tentara dan rakyat itu manunggal. Itu pertahanan paling kuat. Menjadi satu ya. Kita itu sekarang zaman apa? Masih mau beli pesawat, masih mau beli roket, mau tembakin apa? Yang di depan mata nih korupsi, lu beresin ya. Ya bukan nanti pasti ngomong ya ini masalah hukum bukan urusan TNI lah. Lu urusan TNI itu juga kan bisa kasih saran ke presiden. Ini kan presidennya saya nggak ngerti ya pola pikirnya gimana. Masih mau beli ini gagah perkasa, beli ini beli itu, kayak kita banyak duit aja. Udah defisit, bos. Wah, yang ada ini, pertahanan masyarakat itu digempur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang melemahkan pertahanan rakyatnya sendiri. Oh iya, bener, itu setuju Bang Anto. Tiap hari ada korupsi, lu kira suruh kita rakyat bersatu? Kan rakyat juga mikir, kok tiap hari cari kerjaan susah, peras keringat, lu pajakin, terus lu belanja seenaknya. Coba lihat, sorry ya, ini isu-isu agak tepi jurang nih. Tapi jujur ngomong coba, kita nggak usah tutup mata. Jenderal di kita ini kaya nggak? Mobilnya mobil apa? Laporan apa tuh LKHPN itu coba diumumin. Ngeri, bos.
nggak tahu asal muasal dia bisnisnya apa, kaya raya bos, tanah di mana-mana. Wah, itulah bikin rakyat miris melihat kalian yang di atas itu. Mikirinlah ke rakyat. Ini masih mau belanja. Sorry to say ya, dulu Rafale yang mau dikasih gratis terus ditolak, terus terakhir dibeli lagi. Ya. Berarti emang ada niatan untuk membeli ya sebenarnya. Oh iya, iya kalau nggak begitu mau gimana? Ini ceritanya kan kita yang kita tangkap beritanya dulu mau dikasih gratis nih, zaman kapan itu Qatar atau siapa, Uni Emirat Arab ya, ditolak sama Menhan Juwono Sudarsono. Kemudian 20 tahun kemudian, apa 20 lebih tahun kemudian, sekarang dibeli barang bekas dengan harga mahal. 20 tahun rentang waktunya. Ya. Ini masalah kita daya ingat aja ya. Kita masih ingat kan berita itu. Karena tiap hari dibom dengan berita-berita korupsi, kita udah mumet gitu. Udah jenuh. Udah hektik sama berita begini, udah males. Tapi ya kita kan ingat jejak digital itu masih ada. Itu tahu nggak itu kasus? Ada makelarnya orang Turki kalau nggak salah. Coba diusut siapa yang memperoleh manfaat di situ. Jadi hal-hal ini, isu ini memang tepi jurang, tapi kan kenyataan. Kita ngomong bukan fitnah, kenyataan ada di berita kok. Coba diusut kenapa itu bisa ada emas 74 kilo. Kita sekarang dihebohin dengan emas 74 kilo ya. Terus uang tunai asing segala macam sampai mau 500 M. Ini masalah cuma jumlah. Karena nggak ada yang punya niat ingin membenahi, ingin membereskan itu. Besok-besok mungkin beritanya 2 ton emas di dalam rumah ya. Mungkin ada sertifikat 1 lemari, sertifikat tanah ya. Uang tunai mungkin udah 10 T. Jadi begitu aja, tiap hari berulang karena nggak ada yang mau benahi itu. Ditemukan di dalam bunker bawah tanah. Iya, dia mau bawa mati kali, kalau mati disuruh kubur sekalian. Jadi kita ini memang menyedihkan kalau melihat ke sisi ini ya. Sudah defisit kok mau pingin nambah anggaran, beli senjata, ya dalinya untuk pertahanin, untuk demi rakyat. Sekarang perang udah nggak zaman pakai ini, pakai drone bos. Drone kan murah. Kalau rupiahnya 100 juta punya drone 1 biji itu udah canggih. Udah bisa bom. Coba lihat Iran dibom sama Amerika, ternyata dia bisa balas kan. Balas ya memang ke tetangga-tetangganya. Tapi Amerika kewalahan kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu makanya pertahanan paling utama adalah pakai otak. Ini otak nggak dipakai, cuma belanja. Ini ngeri ya. Jadi kita nggak ngerti lah gaya kepemimpinan model apa sekarang ya, amburadul. Jadi itu menurut rakyat cuma bisa membaca, bah itu objekan lagi lah, masih ada komisinya. Makasih Bang Anto, selamat pagi. Hari Minggu mau ikut nonton nggak Pak Osman? Nonton apa? Ada loh nanti di tanggal 9 Parade Alutsista di CFD. Jakarta. Enggak. Bukan. Kita itu lihat kemarin siapa yang cerita ya mengenai ini? Ini kemarin saya sama teman berspace. Itu ngomong 17 Agustusan sekarang gimana feeling kita gitu. Masih antusias nggak? Kita cuma diberiakan dengan makan kerupuk lah, panjat pinang lah. Tapi kita ada rasa cinta negaranya nggak? Itu aja. Kita bisa nggak
mencintai negara ini dengan melihat tingkah laku pejabat tinggi macam itu, yang emasnya 74 kilo, ya, yang ngomongin rakyat seenaknya, usir-usir segala macam. Coba, itu kita orang bisa ngomong, wah lu nggak ada patriotik. Patriotik itu juga perlu timbal balik. Ya, kalau pemerintahnya nggak cintai rakyatnya tuh, lu mintanya, lu cinta negara lu, cinta negara lu. Itu bisa berlangsung nggak? Ya, jadi kita miris. Menurut saya, ya saya nggak tahu orang lain ya. Kalau lu nggak baca berita, mungkin oh ya iyalah 17 Agustus lomba-lomba lari lah, balap karung lah. Tapi secara esensinya kita bangsa ini ada nggak titik terang untuk maju ke depan? Ya lebih maju, nggak suruh langsung jadi kayak Singapura, tapi pelan-pelan ya. Ada perbaikan, jangan banyak berita korupsi. Bukan beritanya ya, tapi korupsinya nggak ada, berkurang gitu ya. Bukan dibungkam medianya, tapi ya kenyataannya memang nggak ada gitu loh. Ada perbaikan, itu baru diangkat jempol. Tapi narasi kosong, suruh cinta negara, tingkah laku nggak mau dirubah. Ya pemborosan terjadi terus, korupsi jalan terus. Ya gitulah ya. Mahal banget ya anggaran buat beli air keras, Kak. Mahal banget itu anggaran. Buat beli air keras itu sampai berapa T ya? Buset dah. Iya. Gile. Gimana nih ngomongnya? Dengarnya aja udah muak sih, Kak. Emang sih. Udah semuak-muaknya udah. Gitu loh. Waktu tadi pagi baca aja, Papa juga udah ngomong. Gue pas denger mah udah muak. Aduh. Kondisi negara lagi morat-marit. Rakyatnya disuruh irit. Betul nggak? Kan disuruh irit. Bener banget. Udah disuruh irit, tunjangan TNI naik. Keren kan? Iya. Habis itu yang pajak pakai Babinsa. Gue bingung mau sebut apa ya buat makhluk-makhluk model begini ya. Gue bingung sih, Kak. Aku tuh amazed banget ketika dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang notabene itu untuk menunjang kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan kok. Timpangnya jauh banget. Kak, guru dan nakes itu cuman tumbal janji kampanye. Tumbal mereka. Kita bisa lihat kan? Wong presiden ngomong naik gaji guru kagak ada duitnya kok. Iya sih. Catat tuh omongan presiden. Mereka tuh cuma dijadiin tumbal yang namanya sama si nakes. Oke, anggaran tertinggi. Kepolisian juga termasuk tertinggi kan, Kak? Ya. Kenapa kriminalitas kita masih tinggi, Kak? Anggarannya tinggi loh. Kita bingung. Jangan-jangan supaya si Ijo jagain supaya nggak lengser gitu. Kalau lengser, hilang nih potensi, kan gitu aja. Iya. Buat Kementerian Pertahanan, mau perang sama siapa sih bapak-bapak yang terhormat kita ini? Apa perang sama rakyat? Nah, perang sama rakyat juga air keras nggak mahal-mahal begitu amat sih, ya nggak? Mau ngehadang demo adik-adik mahasiswa juga nggak mahal-mahal banget lah sampai segitu budget. Kata gua satir banget tuh, Kak, udah saking muaknya, jadi tuh statement gua dicerna aja deh, baik-baik deh, ya nggak, Kak? Ini kalau pakai akal sehat ya, Kak ya. Tadi gua udah bilang rakyatnya kejepit, menjerit, subsidinya dipangkas,
BBM mau lu bilang yang subsidi nggak naik, toh yang non subsidi juga naik. Emang jujur-jujuran aja dah, non subsidi emangnya juga menyasar ke orang kaya ya kan? Nggak juga, betul nggak kan? Lihat anggaran cuman bisa bikin rakyat itu terluka. Bajingan semua, asli. Buat kita rakyat nggak bisa apa-apa sih Kak. Iya sih. Mau ngomong apa? Anggarannya gede. Lucunya modelnya kayak apa? Kayak zaman perang dunia jadul, gak perang dunia satu. Yang tadi kan kita udah bilang pagi-pagi. Hari gini udah pakai drone yang bisa jaraknya 1000 kilometer itu udah. Betul. Lu masih sibuk sama yang beginian. Lah ilah, kita udah ngeliat maaf gila di anjing robot berapa miliar itu. Iya, betul. Lupa angkanya. Iya. Itu saking. Kalau tadi kata Akong, jawaban kakak yang bener, Akong ya bener sih, lebih parah dari mata iblis soalnya, ya nggak? Manusia iblis. Ya coba deh, anjing dek tadi tuh, anjing robot ya, yang harganya M. Musuh drone yang cuma 100 juta kelar. Nggak usah deket-deketan, jarak jauh. Jangan mau. Tuh anjing belum gerak, drone udah nyampe Kak. Nggak cuma anjingnya nggak bisa sama drone. Ke rumah-rumahnya. Sampai kandang-kandangnya yang punya Kak di drone. Iya, makanya ke rumah-rumah majikannya drone. Iya. Anggaran pertahanan kok kayaknya penting banget deh, buat mempertahankan kantong pejabat supaya nggak jebol gitu maksudnya. Jangan-jangan kita dipaksa ngelihat dari sudut pandang mereka. Penting loh gitu. Lihat dong dari sudut pandang pejabat. Rakyatnya anaknya cuma dapat MBG 8.000. Kenapa di ACC sama Komisi 1 ya? Ya kayak macam nggak tahu aja sih Kan gue nanya sama lu, kan gue lempar umpan. Sondol. Macam nggak tahu aja ada bagi-bagi kongsi Kak. Masya Allah. Maka aku bilang komisi 1, komisi 2 dapat komisi semua. Komisi semua itu. Jadi buat kita ngelihatnya nggak aneh. Tuh butuh ijo pada kaya-kaya oknumnya. Nggak heran mereka makmur. Rakyatnya dipelihara kemiskinannya, kan gitu. Itu 600 triliun kalau nggak buat beli air keras, buat nanam palawija bisa kali ya Kak? Tugasnya kan begitu katanya. Kata-kata Pak Sapri gini deh, penguatan anggaran pertahanan itu diperlukan buat sistem pertahanan yang merupakan sabuk pengaman bagi pembangunan nasional. Nah, gue jawab ya kayak gue jawab nih. Pak Sapri, jaga website TNI aja jebol. Gimana mau jaga negara, Pak? Kakak gue bingung. Lu nyampe ke sana. Oh nyampe. Gue gak bisa lu predik dah Kak. Pokoknya, iya gak? Gue kasih lu sabuk pengaman. Sabuk pengaman TNI termasuk. Jadi udahlah di kita ini udah soft skill. Apa itu? SDM kita dimajuin. Gak usah dibicara perang-perang begitu. Udah gak ada tuh era perang-perang begini. Lihat aja Ukraina, Irak perangnya kan Kak. Iya, giling. Gak perlu. Makanya kita lucu. Kalau lu cuma minta anggaran, ya yang bener mencetak sumber daya unggul supaya bisa bikin drone yang harganya 10 juta. Ya. Gitu kan Kak? Betul. Tapi sayang kalau
Kalau harga 10 juta, kantong gua kagak bisa diisi. Gue nggak bisa beli Land Cruiser, nggak bisa beli Ferrari, kan begitu, Kak. Oh, itu alutsista juga, itu bagian dari alutsista. Oh iya. Alutsista buat ani-ani, Kak. Gitu. Jadi, udah dah. Mau ngomong apapun, udah muak. Udah pengen muntah, balik lagi Bu Siti. Kalau kita lihat di rejim ini, gimana presidennya begitu memanjakan mereka-mereka semua, jangan aneh, Pak. Kalau nanti situs KPU juga bisa menangis lagi di 2029, kasih kan? Berusaha untuk jadi stand up comedy pas. Makanya aku lagi mau jadi stand up comedy, aku mikir dulu. Ini paling bagus sih bikin audiens mikir dulu yang lucunya sebelah mana ya gitu. Terus guyu aja lah bener. Oke Mbak Vina, monggo. Ya, ini usulan Kementerian Pertahanan ya melebihi pagu anggaran ya 334 T gitu ya Mbak ya, sudah disetujui Komisi 1 DPRD gitu ya Mbak ya, untuk alutsista. Oke. Nah, yang saya cermati gini. Yang pertama, ya kalau kepala sukunya militer biasanya kadang memang kok yang diprioritaskan alutsista segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya, urgensinya, apakah emergensi saat ini, apakah kita sedang dalam kondisi darurat perang ya Mbak? Kan itu pertanyaannya ya. Jadi ada skala prioritas. Kalau kehakiman ada Dewan Pengawas Komisi Yudisial. Kalau KPK ada Dewan Pengawas juga Mbak ya. Nah kalau Taman Kanak-Kanak Senayan, DPR itu kan Dewan Pengawasnya rakyat Mbak ya, harusnya. Kalau sebatas usul, betul ya Mbak ya? Betul. Nah sebatas usulan kan berarti kalau Dewan Pengawasnya kita ini ya, termasuk yang di BU ini sebetulnya legislatif yang orisinil Mbak, yang tanpa bayaran APBN ya, bersuara tanpa bayaran APBN. Nah ini kalau Dewan Pengawasnya rakyat mayoritas belum setuju karena belum menjadi skala prioritas, itu mungkin bagus wacananya kalau kita sudah pendapatan per kapita kita sudah melebihi Singapura ya Pak Debo, atau tingkat kemiskinan ya, badan pengetasan kemiskinan kita sudah paling tidak zero lah ya. Nah itu boleh kita berpikir, kan ada kebutuhan tuh kalau di hukum ekonomi ada itu ya Mbak ya, ada primer ya, tersier, sekunder gitu ya Mbak, sekunder, tersier. Nah ini masuk prioritas mana gitu ya. Itu tidak menjadi masalah kalau kita sudah mau pajak aja masih dioyak-oyak ya Mbak, masih defisit anggaran APBN. Kalau beli alutsistanya 334 saya setuju. Kalau patungan itu semua menteri, 100 menteri patungan ya. Terus DPR di Senayan 560 patungan. Pakai gaji mereka, tunjangan mereka wis rapopo. Jangan pakai APBN ya. Itu saya setuju. Semua DPRD wis patungan, ayo gajimu ini kolekan, apa jenenge Mbak kolekan ya. Saweran apa jenenge tanggung renceng ya. Enggak apa-apa, jangan pakai APBN. Saya masih miris Mbak. Ya kita dengar belum lama ya, ada almarhum itu ya, anak muda Yusrizal itu yang meninggal hanya karena apa? Lama mendapat perawatan di IGD loh. Itu sudah ya sama saja kalau pengantaran sampai mengakibatkan kematian, itu udah luar biasa loh Mbak Desawi. Betul. Itu saja dibenahi BPJS dulu, kesehatan ya. Untuk sektor prioritas kesehatan, pendidikan ya, pendidikan kita saja masih ada anak-anak yang di daerah 3T mungkin yang belum mendapatkan pendidikan yang layak ya Mbak ya. Kalau mau kesejahteraan angkatan ya untuk penjaga 3T boleh ya, mungkin ya masih ditoleransi ya Mbak ya untuk daerah 3T gitu ya, biar mereka tingkat kesejahteraannya dinaikkan. Tapi kalau untuk pembelian alutsista, musuh terbesar saat ini kita berperang melawan bangsa sendiri yang sudah dikasih kesejahteraan luar biasa, tapi masih garong begal APBN. Itu musuh utama kita ya. Jadi musuh. Nah saya sepakat
tadi pagi sama jenengnya Pak Osman ya, itu drone ya. Itu banyak anak-anak bangsa ini ITB ya, yang alumni ITB itu kan tadinya awalnya servis drone, akhirnya nah itu saja dikembangkan ya, bagaimana memproduksi drone tuh anak-anak alumni ITB kalau nggak salah ya Mbak ya. Itu awalnya servis drone, itu saja dikembangkan gitu loh. Musuh terbesar kita tembak hormati itu begal-begal APBN itu yang buat defisit ya. Saya skala prioritas lah Pak Debo. Saya rasa memang benteng pertahanan. Saya pikir kalau ya anak bangsa sejahtera Mbak. Sebetulnya apa sih? Saya tuh waktu itu pernah ketemu mak-mak ya udah sepuh saya. Enak zaman dulu ya Mbak Vina. Lu kenapa? Ya cari kerja gampang, harga sembako murah, ya kan? Terus semuanya terjangkau. Nah kalau sekarang anak saya di PHK, sembako mahal, itu suara hati grassroots. Ya benar sih, benar Pak. Jadi itu yang terpenting. Kalau masih di grassroots itu masih yang cari kerja susah, banyak yang nggak bisa makan, ya jangan memikirkan yang tersier Pak Dibowo ya. Alutsista penting. Zaman dulu kita perang lawan kolonial company itu pakai apa? Bambu runcing. Kita ya, menang loh. Masih zaman ya, dulu. Betul, yang saya kan peta ya. Dulu kan ya kalau kita duduk dengar cerita dongeng, dulu yang kakak itu bambu runcing, dia tuh borok-borok senjata-senjata itu rampasan Jepang. Waktu Jepang ya itu cerita Eyang ya, itu dia rampas dari tentara Jepang, baru ada senjata dulu bambu runcing, nggak perlu itu. Mungkin kalau mbah-mbah zaman dulu bertapa itu ilmunya ada loh Mbak, kadang bisa apa ya namanya mereka itu ya saya nggak tahu benar atau enggaknya, tapi mereka nggak perlu senjata loh Mbak ya. Yang perlu senjata itu ya sekarang ini musuh kita bersama itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Satu, bandar narkoba itu boleh tembak mati, itu musuh bersama. Lalu perampok-perampok begal APBN yang kita malu ya, mereka sudah sejahtera, nggak pikir masih ada guru honorer yang 3T yang gajinya hanya 1 juta 2 juta, kok ya nggak mikir ya. Nah, waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada kaitannya dengan masalah senjata ya. Dan luar biasa ya sebenarnya perusahaan itu banyak menggandeng inilah yang warna-warna hijau itu loh. Dan bahkan saya waktu itu pernah memasang PABX itu untuk di markas besarnya yang di Merdeka Utara itu. Nah, kalau waktu kita masang itu banyak ya orang-orang ya, maksudnya oknum lah katanya kan. Itu yang kalau kita mau kerja ke dalam proyek itu malah kayak ada uang kutipnya gitu loh. Nah, dan kita bayangkan aja ya, ini perusahaan ya, telekomunikasi yang waktu itu nyaris terbesar lah, dengan menggandeng-gandeng petinggi-petingginya itu yang hijau-hijau itu bisa jadi besar dan banyak orang yang jadi kaya gitu dari itu. Tapi proyek-proyeknya dapetnya bagaimana? Ya itu pasti ada kong kali kong ya. Biasa tahu kan. Nah jadi perusahaan itu besar karena bisa menggandeng yang petinggi-petinggi yang hijau-hijau itu gitu kan. Nah kemudian makanya sekarang nih kalau kita pikir ya, senjata anggarannya besar. Kalau kita mau berpikir lagi, sejak 40 tahun yang lalu itu apakah udah makin bersih nggak? Itu sebetulnya juga Menhan bilang bahwa ini masih jauh dari pagu yang diharapkan, karena Menhan ngomongnya 667T. Ya ini beneran nih. Jadi rencana kebutuhan anggaran Kemhan itu 2027 harusnya 667T. Ini dapatnya kan 334T, itu masih jauh gitu. Jauh dari apa nih? Jauh dari ekspektasinya Menhan, harusnya tuh lebih, karena dia mau mau pengadaan alutsista yang segambreng-gambreng mungkin. Nah sekarang pertanyaannya apa benar-benar dibeliin alutsista atau sebagian masuk ke kantong? Tadi ada juga nih Mas Budi nih di TikTok nih bilang ini digedein, jangan-jangan mau dimasukin ke MBG, karena kan anggaran pendidikan udah nggak boleh ke MBG kan.
Bisa jadi. Ya kita nggak tahu nih jadi arahnya kemana gitu. Padahal kan udah banyak banget ya kita. Saya ngomong jemaah berkah itu kan Mbak bisa lihat ya. Orang-orang yang di jalan yang banyak yang miskin, yang kasihan kan. Iyalah. Untuk sementara untuk makan aja susah, tapi ngakunya dibeliin senjata, tapi mungkin malah dibeliin senjata untuk apa? Untuk bertahan dari demonstran. Aduh sedih banget. Iya, tahanan itu memang membutuhkan senjata baik yang modern maupun yang tradisional. Karena namanya pertahanan itu butuh banyak senjata. Dan yang namanya perang itu kan bukan hanya perang fisik aja, perang teknologi, perang budaya, perang pemikiran, perang ideologi dan lain-lain. Jadi senjata yang bisa mematikan sampai bicara, ya mengkritik musuh atau membongkar kedok topeng musuh ke dunia itu senjata dalam perang. Betul sih. Jadi perang verbal ya. Terus? Iya, perang verbal, perang teknologi di internet tuh caci maki gitu antar musuh gitu kan. Itu memang perang semua dan itu membutuhkan kerjasama, persatuan, anggaran dan lain-lain. Tapi juga kalau buat bertahan dan menyerang jangan terlalu banyak beli alutsista. Jadi ada skala prioritas. Prioritas itu skala. Kalau Indonesia apa Pak prioritasnya Pak harusnya Pak? Perangnya. Ya, harusnya kan kesejahteraan rakyat dulu. Ya enggak, kalau kita bicara strategi untuk peperangan, Indonesia lebih bagus siapin apanya Pak? Indonesia kan kalau buat perang kan sudah bisa mencipta beberapa alutsista sendiri, darat, laut, udara, yang kerjasama negara lain atau yang bikin sendiri. Lalu kita siapkan SDM-nya. SDM-nya sudah profesional, jujur belum? Sudah mau alat baik belum? Ada korupsi tidak? Kalau ada korupsi, biarpun kita hebat tuh alutsistanya, dia tidak bisa dipakai lama-lama. Betul. Berarti harusnya perangi koruptor itu dulu ya Pak ya, nomor 1 ya Pak. Iyalah. Beli mobil, pesawat tempur, tapi bahan bakarnya dikorup. Bisa terbang nggak? Tapi bisa jalan nggak? Enggak. Kan gitu. Beli tank. Terus nggak bisa beli oli, nanti macet. Walaupun bisa beli bahan bakar kan gitu, tanknya akhirnya macet. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kemungkinan di negara kita kalau korupsi sudah bersih, kemungkinan hampir semuanya bagus Mbak. Iya sih. Nah, KKN sudah bersih, hampir semuanya bagus. Korupsi, nepotisme. Tapi ini kan itu hanya begitu. Dan hukumannya ringan, aset uang semuanya nggak disita. Ini katanya di prolegnas nih, undang-undang penyitaan aset. Di DPR. Iya, kira-kira benar-benar nggak nanti diwujudkan, diberlakukan kemudian itu. Sebenarnya saya cukup memahami kenapa Indonesia mau naikin, dalilnya ya cukup memahami, bukan berarti benar. Kenapa? Ya wajar, sekarang eskalasi geopolitik, konflik di mana-mana itu kan meruncing, karena banyak yang meramalkan akan terjadi perang dunia ketiga. Apalagi Paduka yang mulia kita ini kan ngomongnya cocok di mana-mana. Ini luar biasa loh. Media Indonesia itu disoroti pemimpinnya. Sampai pemimpin Korea Utara itu bisa menyindir presiden kita. Jangan Anda jadi anjing Amerika. Silakan dicek, korek if I'm wrong. Itu yang pertama. Yang kedua, hebat-hebatnya orang Iran itu sudah berusaha ya kami ini mengembangkan nuklir untuk kesehatan. Dia bilang Iran punya senjata nuklir. Itu kan nggak seru, nggak nambah seru itu. Saya mengerti begitu kita butuh budget untuk alutsista. Tapi mohon maaf Mbak Nena, saya bilangnya satu hal, buat mengalahkan Indonesia itu nggak usah perang Mbak Nena, nggak usah perang. Saya secara ekonomi bilang aja, IHSG jatuhin aja ke 4.700, Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Percaya nggak? Percaya banget. Dan itu sangat mudah kok. Asing TP aja BBCA dan BBRI, kita jatuh ke frontier market, Indonesia akan hancur dari dalam. Saya bicara dengan serius. Ini pemerintah harusnya dengar. Konsen kita bukan itu. Betul banget. Inilah yang saya mau bilang kenapa. Kemarin mungkin Pak Usman sempat masuk setelah saya dengar, saya sepemikiran dengan Pak Usman. Tapi maksud saya begini, benar Pak Usman saya sependapat bahwa Pak Usman itu menyatakan tidak bijaksana kita membandingkan antar rezim karena zaman yang berbeda. Tapi apa yang saya mau sampaikan adalah, mohon maaf sekali, saya mengkritik karena niat baik. Pemerintahan Prabowo Subianto membuat pemerintahan presiden-presiden sebelumnya tampak begitu lebih baik. Either pemerintahan Presiden Soeharto. Mohon maaf, ini kritik membangun, semoga didengarkan.
Kenapa? Tadi pembicara yang wanita tadi saya lupa namanya siapa itu menyatakan Bu Vina menyatakan zaman dulu nyari kerja gampang. Itulah yang saya bilang, kebijakannya memihak nggak sih? Oke, saya tanya satu hal. Ini kita penutup aja, kita renungkan bersama. Cina tahun 80-an naik sepeda. Kita tahun 80-an naik Toyota. Cina hari ini pesan kopi, drone datang. Betul. Kita hari ini tetap naik Toyota, nggak punya kendaraan sendiri. Kalau kita suka alutsista, mohon maaf, Indonesia 81 tahun merdeka. Budget MBG per hari bisa beli pesawat tempur paling canggih di dunia. Satu hari loh. Berarti kalau 2 tahun kita punya 600-an unit, kita mau kuasai Asia Tenggara itu bisa. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini tidak ada pesawat tempur buatan anak bangsa? Bahkan kita penghasil minyak, tapi minyak yang masih impor BBM-nya. Itu aja bahan renungan untuk kita semua, buat pemerintah, semoga sehat, sukses. Oke, ini ada opini dari Kak Erwin ya. Di WhatsApp memberikan komentar cara paling ampuh itu turunkan Prabowo sebelum Indonesia semakin hancur. Mahasiswa, ayo reformasi jilid 2. Thank you. Baik, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.